Shalom, shalom. Selamat pagi buat Indonesia. Saya menyapa Anda dari New York dan selamat menjelang pagi ya, tengah malam di Jerman. Ibu Murni yang setia mengikuti renungan pagi kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mulai renungan pagi kita bersama Shema Adonai. Kita percaya bahwa ada berkat-berkat khusus yang akan datang kepada kita pagi hari ini. Saya sangat antusias, walaupun di dalam firman Tuhan dikatakan ada hari-hari yang tidak baik dan ada juga hari-hari yang baik, itu berdampingan. Tergantung bagaimana sudut pandang kita, respon kita menanggapi ya. Tapi saya percaya bahwa setiap harinya buat anak-anak Tuhan selalu baik adanya karena Bapa kita di sorga menyayangi kita ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai dalam pujian pertama kita, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau renungan pagi Shema Adonai boleh kembali pada minggu ini ya Bapa. Hari Senin yang indah, Bapa telah mengirimkan hamba-Mu Ibu Pendeta Suryani yang akan memberkati banyak orang melalui renungan firman. Bapa, hari ini adalah hari yang baik, selalu baik. Walaupun banyak tantangan di dalam kehidupan kami, tapi selalu ada jalan keluar. Karena kami tahu ada pekerjaan Roh Kudus yang menyertai setiap anak-anaknya. Bapa, Engkau sungguh mulia, sungguh agung. Biarlah karyamu, biarlah perbuatan kasih-Mu dikenal oleh semua umat-Mu ya Bapa. Bapa, ini kami percaya urapan-Mu mengalir. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini, renungan pagi, Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami menyambut Bapa. Berkat-berkat khusus pada hari ini milik kami. Kami mau klaim Tuhan, ini adalah milik kami. Berkat-berkat. Makan makanan rohani yang akan Engkau berikan kepada kami adalah milik kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita berkumpul, kita mau mendengarkan pujian pertama kita dari Ibu Murni. Pujiannya adalah Ku Berdiam Dekat Bapa. Dipersilakan untuk Ibu Murni menyampaikan pujian pertamanya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan
iman kekuatan dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kita menemukan kasih-Nya. Bagi kita setiap anak-anak Tuhan pasti punya pengalaman. Saya percaya disitulah kita dibentuk. Iman kita semakin kuat. Nyata bahwa Allah kita menyertai setiap kita. Baik Bapak Ibu, persiapkan hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Suryani. Dipersilakan untuk Ibu Suryani. Iya, ya, shalom, ya, selamat pagi semuanya, ya, senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan di pagi hari. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami serahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pakai hamba, urapi Tuhan, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Buat kami mengerti akan apa yang kami dengar, sehingga kami menjadi pelaku firman, dan kami boleh berbuah di dalam Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan, hari ini kita memulai di minggu yang pertama dari hari pertama di minggu terakhir tahun, bukan ya bulannya, bulan Oktober ini luar biasa sekali. Tinggal 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan selalu memegang dan memelihara kita, sehingga kita boleh sampai kepada penghujung tahun ini. Saudara yang kekasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 112. Mazmur 112 ayat yang pertama demikian bunyinya. Mazmur pasal 112 ayat yang pertama, yang 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka pada segala perintahnya. Perhatikan di sini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kata berbahagia dalam bahasa Inggris itu dipakai blessed, ya. Jadi
Berbahagia atau orang diberkatilah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, kata takut akan Tuhan di sini bukan kita takut seperti kita takut kepada setan atau hantu ya. Anak-anak waktu masih kecil ya, saya ingat saya belum percaya Tuhan Yesus ya. Kalau lewat kuburan takut, kalau lihat gelap-gelap takut, kalau ada sesuatu kerusuhan saya takut, khawatir dan sebagainya. Bukan seperti itu. Nah, tetapi rasa takut akan Tuhan itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu adalah hormat kepada Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan, hormat akan siapa Dia sebagai Tuhan kita, dan hormat karena kesuciannya. Jadi karena kita menerima, kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 28-29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi saudara, kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan-kerajaan di bumi ini akan tergoncang, saudara. Akan binasa, tetapi kerajaan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan pernah tergoncangkan. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi takut akan Tuhan itu hormat, kita sangat menghormati Tuhan. Sebab Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 28-29. Nah saudara, rasa hormat dan takut itu artinya juga bagi orang percaya bukan hanya sekedar kita takut ada hukuman. Ya. Ada banyak orang-orang yang di luar Kristus, di luar percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melakukan segala sesuatu dengan takut. Takut kalau tidak melakukan ini nanti datang musibah. Takut kalau tidak lakukan ini nanti Tuhan marah. Takut kalau tidak lakukan ini nanti ada malapetaka yang datang. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Rasa takut, hormat kita kepada Tuhan karena kita memiliki relationship dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Itulah yang membedakannya. Ya, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sama seperti seorang bapa dengan anak. Seorang anak yang menghormati bapaknya. Ya, yang menghormati, mengasihi bapaknya. Sama seperti seorang istri terhadap suami yang hormat tunduk kepada suaminya. Itu betul-betul karena kita punya relationship. Nah saudara, kita melihat rasa hormat dan takut inilah yang memotivasi kita untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena kita takut dan hormat. Oleh sebab itu kita nggak main-main dengan hidup ini. Orang yang takut akan Tuhan membenci dosa, jelas. Orang yang takut akan Tuhan pasti membenci dosa. Mereka tidak kompromi terhadap dosa. Kita akan lihat itu dari Amsal. Ucu please Ibu Heni bacain di Amsal 8 ayat 13. Belum di-unmute, Bu. Amsal 8 ayat 17 ya, Bu ya. Ayat 13. Oh, ayat 13 berbunyi demikian ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, jelas ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang membenci kejahatan. Kalau ada orang katakan bahwa dia takut akan Tuhan, tetapi hidupnya ambaradul ya, hidupnya kompromi terhadap dosa, itu bukan takut akan Tuhan. Ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan dia tidak akan mau kompromi terhadap dosa dan tidak main-main terhadap dosa.
Jadi kita lihat di sini sekali lagi semata-mata bukan karena takut hukuman. Namun yang berikutnya itu kenapa kita takut akan Tuhan? Karena kita mengasihi Dia. Ya. Karena kita mengasihi Dia dan karena kita tidak mau Dia berduka cita di dalam kita. Bagaimana Tuhan bisa berduka cita dalam kita lewat Roh Kudus-Nya. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita berduka cita jika kita bermain-main, jika kita menyukai dosa. Karena kita tahu bahwa kita telah menerima kodrat ilahi. Kita telah menerima kodrat ilahi dan kodrat ilahi ini sangat bertentangan dengan kebohongan, kesombongan. Oleh sebab itu kita melihat di sini juga saudara, mengapa kita takut akan Tuhan? Karena kita mengasihi Dia. Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta padamu oleh Tuhan Allahmu? Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi yang diminta oleh Tuhan itu yaitu hidup menurut jalannya Tuhan. Kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Kemudian mengasihi Dia. Beribadah kepadanya dengan segenap hati. Jadi takut akan Tuhan itu adalah dasar untuk kita mengikuti jalan-jalannya. Kemudian untuk melayani Dia dan mengasihi Dia. Nah, kita akan melihat apa dampak, apa hasil dari orang yang takut akan Tuhan. Mari kita melihat di Mazmur, kembali ke Mazmur 112. Mari kita lihat Mazmur 112 ayat yang kedua. Sekarang kita melihat. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Wow, luar biasa saudara. Jadi hasil atau dampak orang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Kata perkasa di sini menjadi pemimpin masa depan. Angkatan orang benar akan diberkati, ayat yang kedua itu. Nah saudara, saya banyak menyaksikan ya hamba-hamba Tuhan yang sederhana, anak-anak Tuhan yang sederhana, tetapi hidup takut akan Tuhan, membesarkan anak-anaknya. Mereka bukan orang hamba Tuhan yang luar biasa banyak uang dan sebagainya yang mampu untuk sekolahkan anak, ya, untuk kuliahkan anak mereka bergumul. Tapi yang sangat luar biasa, saya punya satu yang saya kenal hamba Tuhan yang menjadi teladan yang luar biasa, sederhana. Dia memulai pelayanan pada waktu saya ada di Kalimantan, berjalan kaki sampai berjam-jam memberitakan kabar baik. Jadi salah satu desa yang dia tempati itu bagaimana kekristenan orang percaya mulai mengenal Tuhan hasil dari buah pelayanannya. Dia sederhana, sangat sederhana, tapi betul-betul takut akan Tuhan. Tetapi yang sangat luar biasa yang saya lihat, semua anak-anaknya, ada 7 anaknya, semua itu kuliah. Nah kalau dibilang dengan apa dia mencukupi atau membiayai, ada saja, ya ada saja. Dan ke-7 anaknya itu ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang bermacam-macam, menjadi pemimpin, ada yang menjadi gembala, pemimpin. Jadi kita melihat di sini Alkitab itu iya dan nyata, saudara. Iya dan nyata bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi. Nah, kita melihat, saudara, di dalam Mazmur 25 ayat 12-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dijalaninya. Ini luar biasa. Jadi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberikan jalan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dilaluinya sehingga dia tidak tersesat. Dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi negeri. Wow, luar biasa sekali.
Mazmur 25 ayat 12-13. Saudara, kebanggaan orang tua itu apa? Anak dan cucu. Saya sering ketemu sama teman-teman dari Uni, teman-teman SMA, teman-teman kuliah dulu. Ya, selalu ditanya, nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu sudah umur ya, udah punya umur yang tua. Kemudian ditanya, Yani, ya, Ibu Suryani, sudah berapa cucunya, sudah berapa anaknya, ya. Jadi nggak pernah ditanya, sudah berapa punya mobilnya, sudah berapa punya hotel. Tidak, saudara. Yang ditanya adalah, udah berapa anaknya, udah berapa cucunya. Wah, kemudian saling cerita, anaknya sudah kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi anak itu merupakan kebanggaan bagi orang tua. Nah, coba kita lihat apa pengakuan Daud di dalam Mazmur. Kita lihat Mazmur 37. Mazmur 3 Mazmur ya. Mazmur kita melihat di dalam Mazmur 37, kita baca di dalam ayat yang ke 25. Bisa minta tolong Ibu Heni. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. 37 ayat 25 berbunyi demikian. 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Amin. Ya, amin, saudara. Dan saya tidak pernah kuat sama saya. Nah, memang betul, jika suami saya punya hubungan dan saya kita melayani Tuhan dan luar biasa dengan cara yang sangat dahsyat. Tuhan mencukupi semua yang saya perlukan. Sangat ajaib sekali, saudara. Jadi kita melihat di sini firman Tuhan jelas mengatakan dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tetapi belum pernah kulihat. Perhatikan, belum pernah kulihat anak cucu orang benar duduk minta-minta. Enggak akan ada. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadi pelihara. Jadi saudara, ketika kita hidup takut akan Tuhan, ini itu adalah kita sedang membangun kekekalan. Kita sedang membangun kekekalan. Kita sedang berjalan kepada kekekalan. Bukan hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tetapi juga berdampak kepada generasi kita berikutnya, saudara. Generasi sampai ke generasi, mereka semua hidup takut akan Tuhan. Dan yang sangat luar biasa, anak cucu orang benar, anak cucu orang yang takut akan Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Dahsyat. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat kembali kepada Mazmur 112. 112 kita baca di dalam ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Harta dan kekayaan ada dalam rumah. Wah, harta dan kekayaan ada di dalam rumah. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan memberkati kita. Jadi harta dan kekayaan, semua yang kita miliki itu bonus. Bonus daripada Tuhan. Kita takut akan Tuhan, bukan itu yang kita kejar. Bukan harta yang kita kejar. Ya. Bukan kekayaan yang kita kejar. Tetapi kita melihat janji Tuhan. Ya dan amin. Tuhan juga memberkati kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Nah, kemudian kita melihat lagi kebajikannya untuk selama-lamanya. Ada kebajikan Tuhan untuk selama-lamanya. Bahkan di Mazmur Daud pasal yang pertama ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Saya pergi ke beberapa daerah, bahkan ada
beberapa negara. Saya ketemu anak-anak Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Kemurahan, kebajikan. Walaupun saya baru ketemu 1 hari, baru 2 hari, baru datang ke sana. Tapi benar-benar seperti keluarga, saya dijamu, hospitality-nya luar biasa. Ya. Nah, kita melihat kebajikan dan kemurahan selalu mengikut kita. Amin. Itu adalah salah satu pemeliharaan bukti bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi juga dia menaruh belas kasihan juga kepada orang. Dan di sini dikatakan, dan yang memberi pinjaman. Memberi pinjaman. Dan melakukan urusannya dengan sewajarnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan melakukan transaksi dagang, melakukan segala sesuatu bisnis, itu sewajarnya. Apakah mereka boleh untung? Ya boleh, tapi sewajarnya. Jangan sampai saudara kita melakukan bisnis dan melakukan pekerjaan, kita mencari untung, tetapi bukan dapat untung, tetapi buntung. Ya kadang-kadang di dunia sekarang ini orang nggak takut Tuhan. Kita lihat bagaimana tuh di YouTube ya, makanan dikasih pewarna, ya, kemudian pemanis dan sebagainya, saudara, mengerikan sekali. Tidak peduli apa yang akan terjadi bagi orang yang konsumsi makanan itu. Yang penting uang, untung. Nah, saudara, orang yang seperti ini anak cucunya saudara tidak akan berhasil. Saudara bisa cari uang dengan cara yang tidak halal. Tetapi saudara, anak cucunya kemudian menderita. Karena karakter warisan apa yang kita berikan. Ketika orang tua tidak takut akan Tuhan, maka akan melahirkan anak-anak yang juga tidak takut akan Tuhan. Bagaimana kita melihat Abraham mewarisi iman terhadap Ishak. Dan kemudian Ishak mewarisi iman kepada Yakub. Dan kemudian kepada ke-12 suku bangsa Israel. Jadi warisan yang kita berikan, warisan iman, warisan karakter, nilai-nilai ilahi kepada anak cucu kita. Jadi saya senang anak saya kalau ada segala sesuatu yang oh enggak, dedi saya bilang enggak seperti itu. Saya enggak boleh. Saya ingat pada waktu dia masih kecil ya, karena diajarin kalau satu-satu, kecuali kalau jatahnya 1 ya ambil 1, jangan ambil 2. Kalau ambil 2 nanti orang di belakang enggak kebagian. Nah itu sudah diterapkan di rumah, jadi sudah tahu sekali. Jadi selalu tanya, apakah yang lain sudah makan? Nah, selalu tanya di belakang. Dan satu ketika dia masih umur berapa tahun ya, jadi pergi ke ulang tahun temannya. Nah, banyak bingkisan kue dan sebagainya dalam bingkisan itu lebih kan, dia sudah dikasih 1. Kemudian anak saya dua-duanya, Richard, Abigail, ini lagi, oh udah kok, udah katanya. Udah, ini udah ada 1. Enggak, ini ada lebih. Enggak katanya. Enggak, ini ada lebih kok. Semua udah dapet. Jadi ketika dia bilang semua udah dapet, ini cuma lebih, jadi boleh ambil, baru diambil. Jadi saudara, kita tanamkan sejak dini. Jadi orang yang takut akan Tuhan menerapkan nilai-nilai. Sejak kecil memperkenalkan anak-anaknya. Sejak kecil betul-betul menerapkan nilai-nilai sehingga itu menjadi warisan bagi anak cucu. Oleh sebab itu tidak heran Alkitab mengatakan anak cucu orang benar akan perkasa di bumi, akan mewarisi bumi, akan diberkati dan menjadi berkat. Karena mereka juga mengikuti jejak daripada orang tuanya yang hidup takut akan Tuhan. Nah kemudian kita melihat lagi saudara. Di sini orang yang takut akan Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang lain, memberi pinjaman, melakukan urusan transaksi semuanya dengan sewajarnya. Kemudian kita melihat ayat yang ke-6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Jadi orang takut akan Tuhan
adalah orang yang benar, orang yang betul-betul berjalan di dalam jalannya Tuhan dan akan dikenang selama-lamanya. Wow, luar biasa ya. Orang yang takut akan Tuhan itu akan dikenang selama-lamanya dan tidak akan pernah goyah. Dan orang yang telah berbuat baik kepada kita yang takut akan, kita nggak akan pernah lupa orang itu. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang kita lakukan, ya apa yang kita lakukan untuk menolong orang lain, untuk menyatakan kasih, itu akan diingat saudara. Nah sekarang apa yang saudara tabur, apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Kalau saudara tabur kebaikan, hidup takut akan Tuhan, seumur hidup orang itu yang sedang kita alami, mereka tidak akan pernah melupakan kita. Dan kemudian kita melihat di sini di dalam ayat yang ketujuh, ia tidak takut akan kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan tidak akan ada urusan dengan polisi, tidak ada urusan dengan segala sesuatu kecuali kalau karena iman ya. Seperti Muhammad Kece ya Bu ya. Tetapi selama kita melakukan apa yang benar dan takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah mendengar kabar-kabar yang mengejutkan ya, dan tidak akan takut dengan kabar-kabar yang kabar-kabar celaka. Hatinya tetap penuh pengharapan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Wah luar biasa, dia tidak takut akan apapun. Lalu ayat yang ke-9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebajikan. Tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada hamba Tuhan yang saya bilang, itu rumahnya kalau kita pergi ke kampung gitu ya, ke tempatnya. Wah tempat rumahnya itu jadi tempat apa ya, persinggahan. Tempat di mana orang-orang pelayanan nginep di situ. Orang dari Jakarta nginep di situ. Orang dari mana-mana nginep di situ untuk pelayanan ya. Jadi menjadi apa ya, rumahnya itu menjadi base buat orang-orang. Ini sangat luar biasa dan memberi makan setiap orang yang ada di dalam rumahnya itu selalu memberi makan, tidak kekurangan. Nah ini dahsyat sekali saudara ya. Dan ini pun saya alami. Jadi ketika saya jadi pelayanan dulu juga itu orang-orang yang makan gitu, pas panen. Wah banyak sekali saya pikir, tapi kemudian tahu-tahunya ada misi datang 7 orang. Nah dari situ lagi jadi dan kemudian kita lihat orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan gigi lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Jadi orang fasik itu adalah bukan orang yang nggak kenal Tuhan, bukan orang yang maksudnya orang nggak tahu akan Tuhan. Mereka tahu tetapi tidak menjadi pelaku. Orang-orang fasik melihat orang-orang benar menjadi iri. Wah, mereka iri. Tetapi saudara kita melihat di sini orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi akan tetap berdiri tegak apapun yang terjadi. Contohnya itu adalah Ayub. Tuhan katakan kepada iblis, tidakkah kamu lihat Ayub, hambaku Ayub? Kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan itu kepada iblis. Kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama, yang terakhir ayatnya. Ayub pasal yang pertama, kita baca. Ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur. Ia takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini adalah orang saleh, jujur. Orang yang takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Nah Tuhan berkata
kepada iblis, ya kita lihat itu di dalam ayat, mari kita lihat ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau tidak memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis, oh jelas aja, kata iblis, ya ayat yang ke, kita lihat ayat yang ke 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Memangnya dia takut akan Allah gratis? Bukankah dia kaya? Ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 dia katakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya kau buat berhasil, dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Pantas, coba ulurkan tanganmu, ambil semuanya. Pasti dia mengutuk engkau. Dan apa yang terjadi? Tuhan bilang, oke, silakan. Dan kita tahu ceritanya. Iblis nggak tunggu-tunggu ketika mendapat izin. Semua yang dimiliki Ayub habis ludes, bahkan 10 anaknya mati. Tetapi yang sangat luar biasa, terbukti dia takut akan Tuhan. Terbukti dia mengasihi Tuhan. Dia bukan mengutuk, dia bukan menyalahkan Tuhan. Bahkan yang terakhir kita melihat ayat yang, tolong Bu, ayat yang ke 21-22. Ayub. Ayat 21 dan 22 berbunyi demikian ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, ini adalah contoh nyata orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan di awal tadi saya katakan bukan mengejar harta. Harta itu, berkat itu bonus daripada Tuhan. Amin. Dan terbukti Ayub takut akan Tuhan bukan karena kekayaan. Ketika pencobaan, ketika tantangan, persoalan datang dalam kehidupan, orang yang takut akan Tuhan, dia tetap berdiri tegak dan tidak pernah menyangkal Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada pagi ini. Untuk hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan menghormati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan membenci dosa. Orang yang takut akan Tuhan, mereka mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan tidak kompromi terhadap dosa. Tuhan, biarlah kami tetap setia dalam mengiringi Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan seperti janji-Mu itu akan digenapi dalam hidup kami. Ibu ke-mute, Bu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Ibu, kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suryani yang telah mencerahkan ya, memberikan kepada kami untuk takut akan Tuhan. Ternyata takut akan Tuhan bukan hanya kita mengasihi Tuhan saja, tetapi bagaimana kita menghormati Tuhan ya. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu maha hadir. Jadi jangan kita melakukan hal-hal kalau kita mengatakan, Tuhan tidak lihat kita, ternyata Tuhan melihat kita ya. Dan kemudian kita harus membenci dosa. Itu tadi pesan Ibu Suryani kepada kita. Saya sangat percaya ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua yang mendengarkan ini pasti sangat diberkati di tempat masing-masing ya. Tadi Ibu Suryani bertanya, kenapa kita takut akan Tuhan? Ya, nah cek kenapa? Apakah karena kamu takut nggak diberkati?
ya. Takut karena kamu nggak ditolong Tuhan, jangan ya. Karena kita mengasihi Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan, tentunya kita akan melakukan hal-hal yang terbaik ya. Karena kita tahu tadi Ibu Suryani telah menyampaikan banyak sekali berkat-berkat yang mengikuti kita. Ibu Suryani, saya seorang ibu ya. Saya juga takut ya anak cucu saya nanti kelak di kemudian hari tidak bahagia, tidak mujur gitu. Makanya setiap orang tua, ayo saya ajak bersama-sama tetap kita takut akan Tuhan ya. Baik, mari kita mendengarkan pujian yang kedua yang akan dinyanyikan oleh Ibu Murni Brandes dari Jerman. Pujiannya adalah Tuhan adalah kekuatanku. Dipersilakan untuk Ibu Murni. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi berguncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Amin, amin. Pujiannya yang sangat luar biasa ya, memberkati kita semua. Kita percaya kita akan terbang tinggi bersama Dia. Orang yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan mengirimkan pagarnya untuk kita. Tadi contoh yang disampaikan oleh Ibu Suryani mengenai Ayub. Saya ingin sekali seperti apa yang dilakukan Tuhan terhadap Ayub. Saya dikelilingi oleh pagar perlindungan Tuhan. Pasti Bapak Ibu juga ingin merasakan hal yang sama ya. Jadi kita harus punya hati yang murni di hadapan Tuhan di dalam hal pelayanan, di dalam
hal pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, apapun statusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, berikan hati kita rasa takut akan Tuhan sehingga perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau mengumumkan di kami di Sema Adonai mengadakan doa syafaat setelah jam ini, hari Senin dan hari Sabtu. Bapak Ibu, kalau ada permohonan doa yang ingin ditopang, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahukan kepada kami, karena dari tim doa Ibu Hana itu akan mendoakan pergumulan-pergumulan Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa kami merasakan bahagia karena telah lama kami gumuli. Ada satu jemaat yang setia ikut ibadah online hari Minggu kemarin ya di Indonesia, dia melahirkan anak dengan selamat ya. Jadi puji Tuhan, doa kami Tuhan dengar ya, anak ini diselamatkan, ibunya juga diselamatkan, mungil, cantik ya anaknya ini, dan terus kami akan doakan supaya anak ini bisa bertumbuh besar karena anak ini adalah anak buah rohani dari ibunya yang baru percaya Yesus ya, jadi anak pertama sekali. Baik Bapak Ibu, jika ada pokok-pokok doa, tolong sampaikan ya kepada kami. Dan sebelum kita menerima berkat dari Ibu Suryani ya, saya akan memimpin doa dulu, nanti saya serahkan kepada Ibu Suryani seperti biasanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu kembali dengan ucapan syukur atas firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Engkau berbicara kepada roh kami, Engkau berbicara kepada perasaan dan pikiran kami. Apapun Tuhan di dalam kehidupan kami mau hidup takut akan Tuhan. Bapa, ajar kami agar hidup berkenan di hadapan-Mu, agar hidup kami selalu mujur ya Bapa. Hidup kami Engkau ingat selalu akan kami. Ya Bapa, Engkau memberkati kami. Bahkan Tuhan, orang yang teguh dan percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu memagarinya dengan perlindungan dari sorga. Bapa, ajar kami juga agar kami hidup penuh dengan kebajikan. Itu yang Engkau inginkan Bapa, agar kami bisa menerangi dunia ini dan menggarami dunia ini, agar orang bisa melihat perbedaan anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Bapa, kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta Suryani, berkati hamba-Mu ini secara khusus. Hari ini akan penuh aktivitas yang akan dia lakukan. Dia akan ke airport, Bapa, dia akan menjemput tamu, dan sepanjang minggu ini dia penuh aktivitas, Bapa, di dalam pelayanannya. Bapa, hamba mohon, berikan kesehatan kepada Ibu Suryani, pimpin terus langkahnya, berkati dalam pelayanannya Bapa, tolong Tuhan berikan kesehatan ekstra Bapa, dan tolong juga Bapa, apapun yang dibutuhkan hamba-Mu ini, Engkau yang mencukupinya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mengakhiri renungan pagi ini, dan kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Ibu Suryani. Ibu Suryani sudah keluar atau ini saya unmute ya Bu? Apakah kehilangan? Ya, saya tadi susah bicara karena nggak bisa di unmute. Oke, kita mulai ya. Ya, oke. Saudara yang kekasih, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari, kita dengar pada pagi ini terus tertanam dan kita hidup takut akan Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah semua usaha pekerjaanmu, pelayananmu,
sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Suryani atas pelayanan. Ya. Selamat beraktivitas Ibu. Ya, saya dalam pelayanan akan sibuk. Tuhan akan menyertai Ibu dalam Amin, amin. pelayanan. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, besok kita saya keluar ya. Ya. Baik. Kita akan ketemu di hari Selasa besok pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel. Pelajaran yang kedua, ya dari kemarin minggu kemarin adalah part yang pertama dan besok adalah part kedua. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.